Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang Pak Iwang sayangi, Pak Iwang hari ini akan menjelaskan materi tentang pecahan. Nah, pecahan ini biasanya sudah disampaikan di kelas 3, tapi mungkin masih sederhana ya. Jadi Pak Iwang akan jelaskan bagaimana pecahan itu dan nanti pecahan banyak macam-macamnya. Jadi yang pertama, ini ada satu buah gambar persegi utuh ya. Terus ini Pak Iwang bagi menjadi 4 bagian. Nah, ingat ya, ini persegi utuh. Lalu Pak Iwang akan bagi menjadi 4 bagian. Lalu yang bagian yang ini Pak Iwang arsir. Dari 4 bagian, satu diantaranya Pak Iwang arsir. Nah, bagian yang diarsir satu, maksudnya ini dari 4 bagian, dari 4 bagian persegi. Satu yang diarsir ini Pak Iwang tuliskan di atas. Lalu 4 yang dimasukkan 4 yaitu jumlah dari bagian seluruhnya, atau bagian yang diarsir satu ini jumlahnya, dan ditambah bagian yang tidak diarsir 1, 2, 3. Berarti ada 3 bagian yang tidak diarsir. Atau lalu dijumlahkan, satu yang diarsir ditambah 3 yang tidak diarsir menjadi 4. Ya, bisa diartikan jumlah bagian seluruhnya atau 1 ditambah 3 bagian yang tidak diarsir. Pak Iwang tuliskan jadi 4. Dibaca 1/4 atau bisa dibaca 1/4. Ya, ini masih gampang. Lalu Pak Iwang jelaskan 1/4, 1 sebagai pembilang. Nah, di atas ini sebagai pembilang yang merupakan bilangan yang dibagi. Nah, jadi merupakan bagian yang bilangan yang dibagi. Sedangkan yang di bawah 4 ini disebut dengan penyebut. Penyebut merupakan bilangan pembagi. Ya, bisa diterima anak-anak ya. Oke. Jadi Pak Iwang bisa ambil kesimpulan pecahan itu apa? Dari penjelasan Pak Iwang tadi, yaitu pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Bagian itu maksudnya ini dari keseluruhan. Seluruh itu utuh. Tapi kalau dibagi sudah tidak utuh lagi, dinamakan pecahan. Ya. Contoh lain. Ada gambar lain. Gambar segitiga ada 3 bagian. Yang diarsir ada 2. Maka dari itu, kalau dibuat pecahannya, 2 ditaruh di atas sebagai pembilang, dan bagian keseluruhannya ini sudah 2 diarsir ditambah 1 yang tidak diarsir. 2 yang diarsir ditambah 1 yang tidak diarsir. Langsung kita totalkan 2/3. Dari gambar ini bisa dibaca 2/3. Yang ini gambar bawahnya. Ada gambar lingkaran yang sudah dibagi, ya. Kita tulis yang diarsir ada 3. 3 sebagai pembilang. Per berapa? Penyebutnya berapa? Kita jumlahkan semuanya. 3 tadi, ya. Tinggal kita jumlahkan. Ada berapa yang tidak diarsir? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 3 ditambah 5 sama dengan 3/8. Ya, cukup mengerti ya. Ini masih mudah sekali. Nah, lalu kita ke soal berikutnya. Buatlah pecahan melalui gambar 4/5. Misalkan Pak Iwang gambar
sebuah persegi. Ibaratnya ini persegi ya, walaupun tidak sama. Ya. Oke. Pak Iwang bikin lagi sebanyak 5. Ingat, ini penyebutnya 5. Jadi ada bagian keseluruhannya adalah 5. Ini masih 4. Pak Iwang tambah lagi 1. Nah, ini persegi panjang ya. Nah, 4 sebagai pembilang, kita arsir. Arsirnya terserah sesuka anak-anak ya. Pak Iwang akan arsir sesukanya Pak Iwang. Nah, kalau misalkan berdekatan, Pak Iwang akan buat pola yang berbeda. Nah, ini sudah Pak Iwang arsir 4 bagian sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut atau keseluruhan dari bagian berjumlah 5. 4 ditambah yang 1 tidak diarsir berarti 5. Ini sudah sesuai ya. Ini Pak yang tadi gambar persegi panjang. Sekarang 8/10. Ayo gambar lagi. Mohon maaf gambarnya Pak Iwang tidak terlalu bagus ya. Ada 5, lalu Pak Iwang bagi 2 lagi. Nah, ingat penyebutnya adalah 10. Jadi ada bagian 10 yang nantinya akan kita bagi 8 yang diarsir. Jadi yang diarsir adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa gambar ini adalah 8 yang diarsir, 10 dari jumlah total keseluruhan bagian. Sangat mudah kan anak-anak? Ini adalah pengenalan pecahan. Tadi sudah Pak Iwang jelaskan pecahan itu apa, dan simbol-simbolnya sudah Pak Iwang jelaskan, dan bagaimana cara membaca dari gambar dan pecahan dibuat ke gambar. Cukup sekian, semoga ini menjadi pemahaman yang mudah buat kalian dan ditunggu untuk pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.